pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 dengan melakukan pencermatan terhadap isi video yang beredar, dan selanjutnya pencermatan tersebut dicatat dalam formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu nomor 0133 2023 tanggal 22 Desember diperoleh informasi hasil pengawasan pemilu yang pada pokoknya bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu dan dikarenakan kegiatan APSI bukanlah merupakan kegiatan kampanye, maka secara mutandis pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tidak dapat dikenakan dalam kejadian dimaksud. 9. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu kegiatan Cawapres pasangan calon umum nomor urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako yang pada pokoknya disimpulkan laporan dengan nomor registrasi 001/2023 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan penuntutan status laporan 27 Desember kepada pelapor dan mengumumkan pada papan pengumuman. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pengangkatan pejabat daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan. 1. Bahwa hasil tindak lanjut temuan berkenaan dengan dalil PJ Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B strip 34 garis miring PP 00.01 garis miring K.KN garis miring 03 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tertanggal 20 Februari 2024 bahwa terdapat laporan nomor 043/2023 terhadap pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 1071/2023 perihal pemberitaan status laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada pelapor. 3. Bahwa terkait dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B strip 34 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tanggal 20 Februari 2024. Sedangkan untuk PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana diduga tidak netral karena menjemput calon Presiden Prabowo Subianto. Pada pokoknya hal tersebut dugaan pelanggaran pemilu ketentuan pasal 282 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak terbukti. 5. Bahwa terkait dengan penurunan sementara baliho dan bendera partai politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan, Jalan SMK 1 Bulan, Batu Bulan dan Balai Budaya Desa Batu Bulan yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau netralitas ASN dengan materi laporan seorang kepala bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia, Kota Medan melakukan mobilisasi ASN pada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk berkampanye memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Wali Kota Medan, CQ, Inspektorat Kota Medan, melalui surat nomor 046/2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tertanggal 30 Januari 2024. 2. Bahwa terkait laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kota Medan, terdapat pelimpahan laporan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Januari 2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada pokoknya direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang. Dalam surat nomor 046 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan dalil pengerahan aparatur negara di Kabupaten Bogor yang pada pokoknya telah melakukan tugas pencegahan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan keterlibatan aparatur negara. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001/2022 yang disampaikan dengan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi laporan kampanye penggunaan fasilitas negara dan praktik politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Saudara Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai PAN sekaligus Menteri Perdagangan. Bawaslu melalui surat nomor 251 perihal menerbitkan surat nomor 251/2022 perihal surat pengantar status laporan nomor 001 tanggal 29 Juli 2022 bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Bawaslu melalui surat nomor 27/2024 perihal pemberitaan status laporan nomor 004 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu mengintegrasikan anggota TNI aktif dalam acara tahapan pemilu tahun 2024 dengan surat Ketua Bawaslu nomor 5
2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke Panglima Tentara Nasional Indonesia kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dihadiri oleh pejabat negara Airlangga Hartarto dengan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana pemilu pasal 523 Jungto, pasal 280 huruf J Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye Partai Golkar tanggal 14 Januari 2024 di alun-alun Tastura Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilu dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan penyidikan dan dilakukan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Januari 2024. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan pelanggaran Dr. Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang ikut dalam mengkampanye dukungan terhadap paslon 02 selanjutnya berdasarkan permintaan status laporan nomor 241 21 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara beredar rekaman di medsos mengarahkan untuk menangkan kampanye paslon 02. Bawaslu melalui surat nomor 74 2024 perihal pemerintahan status laporan 020 tidak diregistrasi dengan alasan tidak syarat material. 7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Kementerian Pertahanan mengkampanyekan tagar Prabowo Gibran dengan laporan nomor 032 2024 selanjutnya Bawaslu mengeluarkan surat nomor 95 2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 25 Januari 2024. Kementerian Pertahanan dengan surat nomor B /355/HMS.03.00 Rumas perihal penjelasan akun medsos Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari telah dilakukan perbaikan dan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administraturnya. 8. Bahwa berkenaan dengan temuan nomor 002/2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa pemberian door prize kepada peserta pemilu melalui pembagian hadiah berupa paket umroh dan pemberian hadiah barang oleh peserta kegiatan berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf J Jungto pasal 523 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Temuan tersebut dihentikan pada pembahasan sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Januari 2024. 9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dituangkan dalam formulir model A, laporan hasil pengawasan nomor 410/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dilakukan oleh Panwascam Cilincing terkait dengan penelusuran dugaan kampanye pemilu pada saat belusukan oleh Prabowo Subianto dan dugaan netralitas Babinsa dalam pendataan KTP dan KK. Pada pokoknya tidak ada bedah rumah. Kemudian keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan kepala desa. 1. Bahwa berkenaan dengan Kepala Desa Sambiroto deklarasi mendukung pasangan Capres dan Cawapres 02 menang satu putaran berdasarkan kajian dugaan pelanggaran nomor 001/2024 tanggal 28 Februari 2024, laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Baik, kami masih bergabung dengan Zuhad Aji Firmanto, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Amin. Pak Zuhad, tanggapan Anda terkait tadi pemaparan dari Bawaslu yang mengatakan bahwa semua aduan sebenarnya sudah diproses sebagaimana SOP-nya. Iya, terima kasih Mbak. Tadi memperjelas ya bahwa kewenangan Bawaslu memang lalu kemudian misalkan ada ASN yang melanggar, dia meneruskan ke lembaga terkait, diteruskan ke lembaga terkait yang yang sebenarnya terkait juga dengan pihak itu ya. Nah itu maksud saya gitu. Itu yang membuat dalam istilah yang lain kan ada keterbatasan hukum kalau kita tidak menyebutnya sebagai kekosongan hukum gitu ya. Pelanggaran yang dilakukan oleh Zulhas misalkan berikan teguran tertulis untuk tidak mengulangi. Ya, gimana pelanggarannya sudah terjadi? Mas Zuhad, sekarang gini, Zulkifli Hasan mendapatkan teguran tertulis pun dengan Anwar Usman mendapatkan teguran tertulis. Impact-nya seperti apa sih di masyarakat menurut Anda soal teguran tertulis ini? Iya, itu maksudnya, Mbak. Jadi sanksi yang diberikan oleh Bawaslu itu nyaris tidak berdampak apapun terhadap elektoral atau kan setiap aktivitas yang melanggar tadi itu tujuannya kan dia tetap sama ya, memperoleh dampak elektoral. Nah, dampak elektoralnya sudah didapat, tapi sanksinya juga cuman sanksi teguran misalkan gitu ya. Nah, itu kan nggak sepadan. Itu yang kita soal kan, Mbak, bahwa ya hasil ini itu tuh bagian dari proses. Nah, prosesnya saja itu sudah penuh dengan pelanggaran yang kita dalilkan di dalam permohonan itu. Makanya
kita kemudian tidak menyoalnya tidak hanya sekedar di hasil tanggal 14 Februari, tapi lebih pada ke bagaimana mereka memperoleh suara itu gitu loh, Mbak. Baik, Pak Zuhad. Sekarang gini, di beberapa negara memang teguran tertulis yang kemudian diunggah di forum publik, mungkin diunggah di media sosial milik pribadinya atau mungkin diunggah di media sosial milik lembaga tempat dia bernaung, di Indonesia belum mempunyai impact besar. Toh itu juga tidak dilakukan gitu. Maksudnya kayak teguran tertulis harus menulis surat secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri, toh tidak dibagi Atau juga mohon maaf kepada gitu ya. media. Jadi sebenarnya impact-nya nggak ada. Ya, nggak usah ragu-ragu Mbak bilangnya. Impact-nya nggak ada gitu. Dampak elektoralnya diperoleh, tapi impact sanksinya itu hampir sama sekali nggak ada. Jadi ini yang kita anggap sebagai tadi loh menyalahi asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil itu. Kan jadinya nggak adil Mbak. Taruhlah misalkan presiden kampanye, dia lupa nggak izin cuti. Gimana itu? Mau diteruskan kemana coba? Siapa yang berhak untuk menegur? Bawaslu akan meneruskan ke lembaga terkait, instansi terkait, instansi Ya. mana? Nah, itu. Baik. Nah, ini kan perlu terobosan hukum, perlu Mahkamah Konstitusi yang progresif, Ya. bukan Mahkamah Konstitusi yang normatif, positivis gitu loh. Ini yang kita harapkan dari Mahkamah Konstitusi kita hari ini. Pak Zuhad, ini sudah ada beberapa kali teguran tertulis yang ya bisa dibilang teguran tertulis itu bersalah. Walaupun ternyata hukumannya, impact-nya ya hampir nggak ada gitu. Apakah teguran tertulis ini kemudian bisa diakumulasi menjadi suatu pertimbangan untuk MK mengabulkan permohonan dari paslon 1 ataupun paslon 3? Ya kami percaya itu menjadi salah satu indikator untuk MK berani mengatakan penyelenggaraan pemilu kali ini telah melanggar prinsip-prinsip atau asas-asas pemilu jujur adil sebagaimana diatur dalam pasal 22E konstitusi kita. Nah kalau Mahkamah Konstitusi berani membawa sampai ke sana, kami percaya, kami yakin ya Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan kita untuk melakukan pemungutan suara ulang itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Zuhad telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sama-sama, Mbak. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa iNewsroom masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.